Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah tidak kita merasa cuaca akhir-akhir ini semakin panas tidak menentu? Atau banjir yang tiba-tiba datang padahal hujan baru sebentar? Kita sering menyalahkan alam yang ngamuk, padahal alam hanya bereaksi terhadap apa yang kita perbuat. Seringkali kita berpikir, duh, masalah lingkungan itu terlalu besar. Saya cuma satu orang. Bisa apa? Jawabannya, bisa banyak hal. Perubahan besar tidak terjadi lewat satu aksi raksasa, tapi lewat jutaan aksi kecil yang dilakukan konsisten. Hari ini, saya akan berbagi langkah konkret yang saya tempuh untuk menjaga alam dalam 3 level: pribadi, keluarga, dan masyarakat. Pertama, mari bicara soal diri sendiri. Tanggung jawab menjaga alam dimulai dari kebiasaan kita mengurangi beban bumi. Langkah konkret yang saya lakukan setiap hari adalah menolak plastik sekali pakai. Kemanapun saya pergi, saya membiasakan membawa botol minum atau tumbler sendiri. Terdengar sepele, bayangkan ini, jika satu hari saya membeli 2 botol air mineral kemasan. Dalam setahun, saya sudah menyumbang 700 botol plastik sampah. Dengan membawa tumbler, angka itu jadi 0. Selain itu, saya selalu menyelipkan tas belanja kain di dalam tas atau jok motor. Dengan begitu, saya tidak perlu lagi meminta kantong kresek saat belanja di minimarket. Ini adalah diet sampah pribadi saya. Sedikit repot di awal, tapi melegakan bagi bumi. Kedua, kita bawa semangat ini ke lingkup keluarga. Rumah adalah tempat kita menanamkan nilai. Di rumah, saya mengajak orang tua dan saudara untuk melakukan 2 hal: efisiensi energi dan pilah sampah. Untuk energi, saya menjadi polisi listrik di rumah. Saya memastikan lampu yang tidak dipakai dimatikan, dan charger gadget dicabut dari stop kontak jika sudah penuh. Karena arus listrik yang terbuang sia-sia juga menyumbang pemanasan global. Kemudian soal sampah, saya memulainya dengan menyediakan 2 tempat sampah berbeda. 1 untuk organik, sisa makanan atau kulit buah, dan 1 untuk anorganik, plastik atau kertas. Sisa makanan kita olah atau kubur agar terurai jati tanah, tidak membusuk di TP yang menghasilkan gas metana berbahaya. Tugas saya di sini bukan memerintah orang tua, tapi memberi contoh agar seisi rumah terbiasa. Ketiga, lingkup masyarakat. Kita hidup bertetangga, dan kerusakan lingkungan seringkali berdampak kolektif. Maka solusinya pun harus kolektif. Langkah yang saya tempuh adalah aktif dalam kegiatan kerja bakti membersihkan saluran air di lingkungan saya. Hal paling sederhana yang bisa memicu banjir adalah selokan yang tersumbat sampah. Saya meluangkan waktu setidaknya sebulan sekali untuk ikut gotong royong warga membersihkan selokan. Selain itu, saya berusaha menjadi agen perubahan dengan tidak membakar sampah sembarangan. Asap pembakaran sampah sangat berbahaya bagi pernapasan tetangga kita. Dengan turun tangan langsung, kita menularkan energi positif ke lingkungan sekitar. Malu rasanya membuang sampah sembarangan jika kita sendiri yang ikut membersihkannya. Teman-teman sekalian, membawa tumbler, mematikan lampu, dan membersihkan selokan mungkin terlihat kecil di mata dunia. Tapi jika semua orang di ruangan ini atau yang menonton video ini melakukannya, efeknya akan luar biasa. Allah SWT telah menitipkan bumi ini sebagai amanah. Menjaganya adalah bentuk ibadah, merusaknya adalah bentuk kezaliman. Mari kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini juga. Saya Salma Horunisa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.